Pada tahun 1991, di gletser yang mencair di pegunungan Alpen Odzal ditemukan jasad seorang pria yang membeku. Awalnya jasad itu dikira sebagai jasad seorang pendaki. Tapi kemudian para ilmuwan menemukan fakta bahwa pria tersebut telah meninggal sejak 5.300 tahun yang lalu. Dan inilah kisahnya. Kita kembali ke zaman Neolitikum. Sekelompok suku tinggal di dekat sungai pegunungan Alpen Odzal. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria bernama Kelab. Suatu malam, salah satu wanita yang ada di kelompok itu melahirkan seorang bayi. Kelab lalu mendatangi wanita itu sambil membawa benda suci berupa batu yang tersimpan di dalam kotak kayu yang disebut sebagai tineka. Saat melihat bayi yang baru lahir itu, Kelab pun membuka tineka di hadapan bayi dan para wanita yang membantu persalinan. Tapi sayangnya, ibu sang bayi meninggal setelah melahirkan. Tidak lama setelah itu, Kelab memimpin kelompoknya melakukan upacara pemakaman ibu sang bayi di dalam goa. Sementara bayi yang baru lahir tadi dibawa oleh Kisis, istrinya Kelab. Selanjutnya, Kelab bersama kelompoknya mengadakan upacara untuk bayi yang baru lahir tersebut agar sang bayi bisa diterima oleh kelompoknya. Dan mereka semua menerima kehadiran bayi itu yang kini dirawat oleh keluarga Kelab. Suatu hari Kelab bersiap-siap untuk pergi berburu. Sebelum pergi, dia memeriksa keadaan istrinya yang sedang tidur bersama si bayi. Kelab pergi ke perbukitan dan membuat jebakan hewan di sepanjang jalan. Sementara di desa, Kisis menjalani kehidupan sehari-harinya dengan memerah susu kambing dan membuat pakaian. Begitu juga dengan Rasop, putranya Kelab, yang terlihat membantu ibunya. Di atas bukit, Kelab berhasil menemukan kambing liar dan melepaskan panahnya ke arah kambing tersebut. Setelah berhasil mendapatkan hewan buruan, Kelab pun berjalan kembali ke desanya. Rupanya saat Kelab pergi berburu, datang 3 orang asing yang menyerang desanya. Ketiga orang itu mulai menyerang orang-orang dewasa yang ada di desa. Salah satu dari mereka memerintahkan rekannya untuk mencari tineka di rumahnya Kelab. Mengetahui ada orang asing yang akan masuk ke dalam rumahnya, Kisis pun mengunci pintu dan menyuruh putranya pergi sambil membawa si bayi. Ketika pria itu berhasil masuk ke dalam rumah, ia mulai menyerang Kisis. Sementara Rasop berhasil keluar rumah sambil menggendong bayi. Tapi malang bagi Rasop, salah satu dari pria yang menyerang desa itu berhasil melepaskan anak panah ke arahnya. Sementara itu, Kelab akhirnya mengetahui kalau desanya dalam bahaya. Dan dia pun segera bergegas turun dari bukit menuju desa. Sementara Kisis juga terbunuh dalam peristiwa itu, karena tidak mau memberitahu tineka yang dicari oleh mereka. Dan pada akhirnya, mereka pun berhasil menemukan tineka di dalam rumah Kelab. Begitu sampai di desanya, Kelab sangat terpukul setelah melihat rumahnya terbakar dan menemukan istrinya telah meninggal. Kelab lalu mencari-cari keberadaan Rasop dan kemudian mendapati putranya tersebut juga telah tewas terbunuh. Sementara bayi yang digendong oleh Rasop berhasil selamat. Tidak ada satupun yang selamat dalam penyerangan tersebut kecuali sang bayi. Keesokan harinya, Kelab memeriksa keadaan rumahnya yang telah hancur. Dia pun baru menyadari jika tineka telah hilang dirampas oleh orang-orang yang menyerang desanya. Setelah itu, Kelab menguburkan jasad anak dan istrinya di dalam goa. Kelab kemudian pergi meninggalkan desanya dengan membawa bayi dan seekor kambing. Di tengah perjalanan,
bayi itu tak berhenti menangis karena merasa lapar. Kelab lalu menaruh bayi itu di bawah tubuh kambing agar bisa menyusu langsung dari kambing itu. Singkat cerita, Kelab pun akhirnya sampai di atas gunung dan menemukan beberapa orang yang sedang beristirahat di dalam cuaca hujan. Kelab menganggap jika orang-orang itu adalah orang yang menyerang desanya. Ia pun mulai menghabisi 2 orang yang ia temui lebih dulu. Setelah itu Kelab memeriksa barang bawaan kedua orang tersebut dengan maksud mencari Tineka. Tapi ternyata Kelab menyadari jika yang ia bunuh bukanlah orang yang menyerang desanya. Tidak jauh dari situ, dia juga menemukan seorang pria yang terikat di pohon. Sepertinya pria itu diculik oleh 2 orang yang telah dibunuh oleh Kelab. Ia pun melepaskan pria itu. Kelab pun kembali memeriksa pria yang tadi ia bunuh, tapi ternyata pria itu tidak meninggal dan pergi dari sana. Di sisi lain, ketiga pria yang menyerang desa Kelab terlihat melanjutkan perjalanan. Mereka sempat bertemu dengan seorang gadis dan pria tua. Tapi ketiganya memilih untuk terus berjalan dan tidak menghiraukan kedua orang itu. Kelab juga kembali melanjutkan perjalanannya. Namun ternyata ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Rupanya yang mengikuti Kelab adalah pria yang terikat di pohon tadi. Pria itu terus mengikuti Kelab meskipun Kelab menyuruhnya pergi. Kelab kemudian naik ke atas pohon untuk mengambil telur burung yang bersarang di atas pohon lalu memakannya. Saat Kelab sedang berburu, dia bertemu dengan pria tua yang tinggal bersama seorang gadis tadi. Kelab kemudian bergabung dengan pria tua yang bernama Ditop itu dan seorang gadis yang bernama Kulan. Ditop dan Kulan menerima kehadiran Kelab lalu kemudian memberinya makanan. Keesokan harinya Kelab memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkan bayinya bersama Ditop dan Kulan. Mereka berdua sepertinya mau merawat bayi yang ditinggalkan oleh Kelab. Setelah perjalanan yang cukup jauh, Kelab sampai di sebuah anak sungai yang mengalir di celah-celah bukit. Lalu secara tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya dengan panah. Kelab pun segera berlindung dari balik bebatuan dan bersiap membalas serangan dengan panahnya. Tapi kemudian ia melihat orang yang menyerangnya terjatuh dari tebing hingga ia tewas. Ternyata yang menyerang Kelab adalah salah satu dari 3 orang yang menyerang desanya. Kedua rekannya pergi meninggalkannya begitu saja setelah mengetahui rekannya tidak selamat. Kelab lalu menghampiri jasad pria itu yang jatuh dari tebing tadi dan mencokel matanya dengan 2 ibu jarinya. Kelab terus naik ke atas gunung untuk mengejar 2 orang yang menyerang desanya. Sesampainya di puncak, dia pun bertemu dengan kedua orang itu. Tapi tiba-tiba Kelab terjatuh ke dalam jurang. Kedua pria itu pun pergi meninggalkan Kelab karena menyangka ia telah tewas. Sementara itu di dasar jurang, Kelab yang masih selamat berusaha bangkit. Ia berusaha menyalakan api dan berlindung di dalam gua yang ada di dasar jurang. Kelab berusaha mencari jalan keluar dari celah-celah gua, tapi usahanya tak berhasil dan ia masih terjebak di dasar jurang. Kelab mulai merasakan kehausan karena telah cukup lama terjebak di sana, dan demi bertahan hidup dia pun memakan gumpalan salju untuk menghilangkan rasa hausnya. Di saat Kelab merasa semakin frustasi, tiba-tiba ia mendengar suara langkah seseorang. Sesampainya di atas, Kelab pun mendapati bahwa orang yang menyelamatkannya adalah pria yang sebelumnya ia selamatkan.
Setelah mengetahui Kelab selamat, pria itu pun pergi meninggalkan Kelab. Kelab kemudian berjalan mengikuti jejak kaki di atas salju. Jejak kaki itu membawanya sampai ke atas bukit, di mana ia bisa melihat sebuah lembah yang terhampar di bawahnya. Lembah itu ternyata tempat tinggal dua orang yang menyerang desanya. Kedua orang itu bernama Kran dan putranya yang bernama Tasar. Kedatangan Kran dan Tasar disambut oleh dua orang anak Tasar yang langsung memeluk mereka berdua. Istri Tasar yang bernama Mitar segera membantu Tasar yang terluka kakinya. Saat Mitar akan merawat luka Tasar, tiba-tiba anak panah menancap di punggung Tasar. Rupanya, Kelablah yang datang menyerang mereka. Akhirnya Kelab pun berhasil menghabisi Kran. Kelab lalu menghampiri Mitar dan dua orang putrinya yang tengah meratapi jasad Tasar. Kelab yang tidak tega melihat mereka kemudian masuk ke dalam rumah Kran dan menemukan Tineka berada di dalam rumah itu. Setelah itu Kelab membantu mengangkat jasad Kran dan Tasar ke atas tumpukan kayu dengan maksud untuk menguburkannya. Mitar menatap Kelab dengan penuh dendam karena ia telah membunuh dua orang yang ia sayangi. Malam harinya, Mitar dan kedua putrinya melakukan upacara pemakaman dengan membakar jasad Kran dan Tasar. Saat Kelab tertidur, ia menyadari Mitar berusaha membunuhnya. Keesokan harinya, Kelab pergi meninggalkan lembah itu dengan membawa Tineka yang berhasil ia dapatkan kembali. Ia beristirahat di tepi danau dan kembali melanjutkan perjalanan di tengah-tengah badai salju. Saat malam tiba, Kelab kembali beristirahat dan sesekali ia membuka kotak Tineka. Keesokannya saat berada di puncak gunung, Kelab memilih untuk membuang Tineka dengan melemparkannya ke bawah gunung. Dalam benaknya Kelab seolah menyadari bahwa benda yang ia anggap suci ternyata tak mampu menolongnya dan ia pun mulai kehilangan kepercayaannya. Setelah itu Kelab kembali melanjutkan perjalanannya meski ia sendiri tak tahu arah dan tujuannya. Di tengah perjalanan, diam-diam ada seseorang yang mengintainya. Dia adalah orang yang sebelumnya dianggap Kelab sebagai orang yang telah menyerang desanya, yang ternyata masih hidup dan kini hendak membalaskan dendamnya terhadap Kelab. Ia pun melepaskan anak panahnya hingga menancap di punggung Kelab. Tubuh Kelab lalu tersungkur dan terjatuh ke bawah tebing. Tubuhnya terkubur dalam timbunan salju dan disitulah akhir dari perjalanan hidup Kelab. Ada pepatah yang mengatakan ketika kamu memulai perjalanan balas dendam, mulailah dengan menggali dua kuburan. Satu untuk musuhmu dan satu lagi untuk dirimu sendiri. Nah, menurutmu apa pesan moral yang kamu dapat dari film ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.